Kelihatan, gue untuk kerja di Jakarta kali. Ini mau Ini betul. dilihat daripada ini sih. Nah, pose tubuh. Gila udah cepat lagi ya, Bre. Mau orang gila nih. Oke, bagi tim. Mas. Bagi tim. Teman-teman gimana kabarnya? Buat itu tuh bikin. Oh, kirain hasil buatanmu. Oke, sambil enjoy ya. Teman-teman gimana, sehat hari ini? Sehat aja dulu. Ngeretak badan. Gua terima kasih udah datang di pagi hari ini. Semoga Sampai lari loba, lari loba. next. Ayo tunjukkan effortnya teman-teman ya. Ada ya telat. Enggak ya? Saya telat ya? Telat lah. Gue 7.10 dari sini tahu. 7.09. Gue 7.10 Gue masukin nama-nama lu pada gue sales plan. Nomor 5 beli pensi coy. Kencing, baru gue sini. Jadi pas 7.15 tadi. 10 di lift kan? Iya, pokoknya tadi gue kelas menit ya. Kencingnya di kamar. Mohon maaf Biarin ya. tadi yang edit, biarin tadi yang edit, Oke, biarin orang dari mana dinyalain. sebenarnya konsennya yang gue mau sampaikan di hari ini sama seperti kemarin. Gue ingin melanjutkan dari apa yang teman-teman sudah dapatkan di minggu lalu, di hari Selasa. Apa poin-poinnya apa aja? Jadi kita mau ulang lagi atau jadi repeat lagi ya, repeat materi lagi. Hapus. Oke, kemarin teman-teman apa yang didapetin? Boleh di sounding? Gue ingat semangat doang. Dari materi Becky, itu nggak perlu pakai materi juga orang tahu. Materi apa? Materinya apa kemarin Mega? Ayo satu orang satu. Isti. Isti kan belum gabung. Udah. Minggu lalu. Oh. Dari kemarin gue diinfus. Tapi lu masuk, lu masuk Materi datang. gue sampaikan kemarin minggu lalu apa? Teman-teman. Ya bang, 2 menit Masuk. pertama. Nah, 2 menit Oh, tuh yang pertama. ingat nggak sih Ciara? 2 menit Pastikan pertama. tuh ya. Terus, Saya otaknya masih fresh, saya yang masih muda. berarti siapa dijawab? Mega jawab. Isti, ayo siapa duluan yang bisa jawab? Apa ya? Apa? Manfaat apa? Manfaat mas siapa? Dulu sounding. Greeting. Greeting. Iya oke masuk greetingnya. Perihal apa aja lo Becky? Aku belain lu aja lo ya. Oke ada lagi. Ice breaking. Ice breaking. Tingkat emosi. Es krim. Tingkat emosi atau Apa sih namanya? apa namanya? dia? Probing. Bukan. Manajemen. Emosi. Manajemen emosi. Ada lagi? Manajemen Elmo itu. Ayo. Kita Masa gue tahu orang bagaimana datang udah mau bubar. iya. Vena, poin apa yang udah didapat dari materi? Apalagi ya? Yang handle apa itu ya? Apa? Enggak itu mah. Bukan, itu yang masuk Itu mah materi di luar kemarin. itu mah, di luar. Yang saya sampaikan ke teman-teman materinya. Penyampaian nasabah apa coy? Ayo, Robing. probing setiap hari. Gue mah aneh ya orang dikata yang lu dapetin materi ngapain lu ngelakuin setiap hari ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Ini gue ulang lagi aja. Kemarin gue membahas perihal sudut pandang teman-teman stigma perihal campaign. Masih ingat? Oh iya. Oh iya. Itu bang yang gue mau sounding tadi ya. Terus? Coba yang set jadinya. Oke. Padahal sikilnya. Nih sikil nih. Dari teman-teman stigma memandang campaign, teman-teman masih ingat apa aja yang harus dilihat? Udah banyak yang lupa lagi. Oke, nggak apa-apa, wajar, manusiawi, ya manusiawi. Oke, teman-teman yang ingin gue bahas sekali lagi adalah materi yang diulang-ulang tersebut, karena setahu gue ilmu yang bagus ilmu yang diulang-ulang, betul? Ya. Ya, teman-teman kerjanya begitu-gitu aja nggak? Diulang-ulang terus nggak? Probingnya, greetingnya, dan lainnya diulang-ulang terus. Berarti ilmu teman-teman harus diulang-ulang terus nggak? Ya. Ya udah selesai. Oke. Nah jawabannya adalah gue pengen teman-teman melihat dari fokus stigma campaign atau campaign ya, stigma campaign atau skill. Kemarin apa yang menjadi sudut pandangnya itu agak lebih buruk? Mungkin di daerah kebanyakan misalkan Jakarta atau Jabodetabek, betul? Atau yang lain? Maksudnya Jakarta juga ya? Nah, atau yang lain yang menjadi ini mah nasabahnya reject upfrontnya luar biasa nih, bener? Ya. Terus nama campaign
nama campaignnya? Iya, Iya. betul. Duh. Iya. Becky, Iya. lu mau kasih PV ya, WBI-nya udah gua kasih dulu ya. Campur mo gitu. Jawabannya sudah mewakili ya teman-teman ya. Ini contoh ya. Tapi gua nggak ngejudge gimana buat Becky ya. Gua juga ada WBI, gua pasti kasih WBI ya. Ya Becky masa gua betin WBI-nya. Cuma kan dari yang gua tanyakan ke Becky aja, itu teman-teman sudah ada stigmanya yang di Itu dalam mau jujur pikiran. sama gue doang kali. Betul. Kasarnya gue bisa, lu JSS-nya gue kasih ya, tapi JSS-nya nanti gue kasih, sekarang ISP dulu ya. Apa pikiran teman-teman? Ngerjain sih ngerjain, tapi lu tetap nunggu nggak? Nunggu ke maksimal Hmm. jadinya. Ngerti Tunggu ya? JSS. Una konsen di depan. Ini gue merasakan juga soalnya. Gue bisa ngucap seperti ini, gue ngerasain juga. Mau lu kerjain GVI dulu ya, bangsat. Emang gak ada JSD ya? Dulu namanya JSS. Ada gitu, tapi nanti yang mau nanti lagi sekarang ya udah gitu. Enggak, harus habisin data dulu. Kesel. Nah, tapi kalau misalkan seperti itu, teman-teman balik lagi tidak mensyukuri dengan apa yang teman-teman dapatkan di campaign apapun. Ya, dari sini aja teman-teman sudah melekat banget udah di pala. Nah inilah yang salah teman-teman. Gua mengucapkan seperti ini tidak menduga-duga, tapi kita merasakan semuanya, betul? Ya, gitu. Jadi yang gue mau sharingkan adalah stigma atau sudut pandang dari campaign skill yang teman-teman kerjakan harus dibenerin terlebih dahulu. Itu intinya sih, pertamanya di situ. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu, menurut gue dikasih campaign apapun udah bakal jadi, udah gitu. Jangan ada pilah-pilah. Gue tahu gue akan memaksimalkan ngasih yang terbaik dari yang baik pastinya. Apa gue tutupin campaign buat teman-teman, sedangkan gue sangat amat transparansi perihal campaign, setuju? Malah bahkan kalau misalkan teman-teman gue panggil, gue suruh lu lihat ya, lu mau di mana posisinya, benar kan? Gak ada yang gue tutupin. Artinya gue udah coba gamblang, tujuannya biar teman-teman itu bisa melihat apapun yang teman-teman kerjakan di grup manapun teman-teman posisinya berada, teman-teman tetap ada opportunity untuk closing. Karena pemikiran atau pandangan teman-teman terhadap skill yang teman-teman kerjakan itu sudah melekat, ini pasti akan jadi rezeki buat gue. Udah, itu selesai. Oke? Teknisnya yang awal bisa, jadi balik lagi ke mindset ya teman-teman ya. Udah selesai gitu, mindset, kerjain. Nah kalau masalah teman-teman nanti misalnya berproses jualan ya, berarti kan ada interaksi. Ini siap apa? TM ya, sorry, ini TM, ini nasabah atau customer gitu. Walaupun nanti pasti akan teman-teman terjalinnya interaksi di sini. Ya, kalau sudah teman-teman mikirnya udah enak, ketemu dong si nasabah, jelasin dong apaan program. Tapi programnya ini teman-teman penjabarannya seperti apa, baru seperti yang kemarin. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Apapun, walaupun kemarin yang gue bilang, lu mau keluarkan gitu. Selama seminggu ini gue kayak kurangnya di sini deh bang, ini bang, nggak apa-apa. Nggak ada? Berarti bang, kalau misalkan kita memang mindsetnya, oh campaign ini lebih bagus dari yang lain. Oke. Nah, berarti apa nggak lebih baik kita buta sama sekali ya? Iya, setuju. Sangat amat Pelok mata setuju. Tapi bukan perihal buta jadi kayak wawasan Iya. untuk setiap campaign enggak ya. Buta bukan karena mata. Menganggap semua campaign itu Sama. Buta bahwa Mm-mm. jangan pernah memilah-milah. Betul. Itu yang pertama. Artinya yang teman-teman dapetin udah tempe ya tempe, tahu ya tahu, gitu aja. Kalaupun ada ayam ya ayam, gitu aja teman-teman. Jadi tapi wawasan untuk campaign lu harus juga tahu campaign ini lebih better. Nah inilah yang susahnya kita sebagai manusia ya, apalagi kita TM yang manajemen emosinya naik turun ya. Yang membuat kita susah jadi manusia adalah benar-benar tidak mempedulikan apapun yang itu akan mengurangi kinerja teman-teman. Contoh, setiap ada ini gue ngeliat nih, ada campaign JSSH, D, ada JSD gitu. Pasti teman-teman milihnya yang JSD. Setuju? Nah, kali ada runtutannya kan, nomor 1, 2, 3. Dan teman-teman pikir, gue pasti maunya JSD daripada yang lain gitu.
yang ngerubah itu susah teman-teman. Karena kita tahu bahwa campaign yang lebih potensi itu campaign yang paling atas, gitu. Cuma kalau di tim nggak mungkin semuanya di atas, paham ya? Yang susahnya saya ke teman-teman adalah untuk membuka paradigma teman-teman bahwa teman-teman nanti di posisi ini tetap loh ada rezekinya. Bahkan bisa grup 1, 2, 3 biasanya teman-teman lihat itu ternyata yang closing yang paling banyak itu di grup 3. Malah grup 1 cuma 1 polis. Ada setiap hari kayak gitu. Artinya yang gue lihat adalah setiap grup itu punya potensi. Intinya seperti itu. Yang susah di kita adalah ngerubah bahwa ya udahlah, kalau gue memang yang ini udah rezeki gue berarti di sini nih, udah selesai. Walaupun ada lu nomor 1-nya, ada nomor 2-nya, ada grup atasnya, udah stop dulu aja pikirannya. Kalau udah mikirin kayak gitu, udah tuh otak kita ngalirnya enak. Presentasi kita tulus sama nasabah. Wah, tektokannya udah cakep banget deh. Begitu. Terjawab Bapak Salman? Ya. Ada lagi? Ya udah, oke, akan gue lanjut. Jadi teman-teman, sekali lagi yang pertama balik lagi ke sini, oke, setuju? Yang kedua, ini adalah taktisnya ya, taktis atau mekanismenya teman-teman. Teman-teman ketika sudah interaksi sama nasabah, yang teman-teman fokuskan adalah teman-teman harus membuka pikiran nasabah perihal masalah apa? Keuntungan dari apa? Program yang teman-teman jelaskan. Ya, dari situ. Jadi program. Apa aja keuntungannya? Lu bisa sounding dengan namanya cashless. Ini kan adalah cara-caranya ya, cashless atau mungkin NCB, no claim bonus, atau lu main cashback gitu, atau lu mau main plafon atau limit gitu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih keuntungannya apa. Nah, dan tugas teman-teman untuk menjelaskan program pasti melewati greeting, loading, opening, terus bridging dan lain-lain ya semuanya. Nah, yang biasanya terjadi teman-teman sudah kontak sama si nasabah, teman-teman interaksi untuk menjelaskan program, teman-teman sudah ngasih suatu keuntungan, tetapi yang teman-teman fokuskan adalah teman-teman selalu udah ngasih keuntungan semuanya, tapi tidak peduli apa yang dibutuhkan sama nasabah ketika itu. Maksudnya, contoh gini, keuntungannya si nasabah apa? Si nasabah itu kan banyak karakter ya. Ini gue bagi dengan range usia ya. Menurut teman-teman, range usia si nasabah 25 atau 22 tahun sampai dengan 30 tahun. Apa yang dibutuhkan dari satu program? Teman-teman mau nekanin apa di sini? Cashback. Juga cashless bisa. Cashless lu mainin limit kayak kartu kredit, lu bisa jelasin? Bisa. Sahabat belanja di Sogong gak pada beli. Oke. Gua tarik lagi umur 31 sampai 40. Menurut teman-teman ini kebanyakan sudah berkeluarga belum? Udah. Oke. Apa yang teman-teman tekan? Cashback. Jumlahnya. Cashback. Lu jual asuransi banget, yaudah lu tinggal kartu banyakin, betul? Cashback. Selesai ya? Atau lu mau mainkan ini bisa digunakan dengan keluarga, atau lu bisa sounding, kan banyak kan? Gitu. Oke. 41 sampai 50 apa yang dibutuhkan? Oke. Terus lagi 51 sampai 60 apa yang dibutuhkan? Paruh. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Kebutuhan dia. Kebutuhan dia, sebenarnya kebutuhan semua. Tetapi yang lebih teman-teman fokuskan adalah Jadi gue aus nih. teman-teman kadang-kadang umur 30 tahun, tapi yang teman-teman jelasin fokusnya manfaat aja. Ini masih muda bro, dia masih egonya nggak kekontrol. Gejolak kalau muda gimana sih? Gue masih sehat, gue masih bugar, Tiba-tiba masuk metong. ya kan? Beda kalau ngomong sama umur 41 sampai 50. Itu udah masuk tuh ginjal, paru-paru, liver lah, usus, pokoknya jeroan itu tuh penyakitnya tuh. Ya, oh iya, rasain ya, lupa gue Deta. Maaf ya Deta, gue bukan gunjing lu kok, ada juga diagnosanya. Masuk gue juga. Diagnosanya lengkap tuh Deta tuh, Herlina Dwi Payana Bapu.
Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah jadi dari sini teman-teman sudah sebenarnya harus tahu teman-teman yang mereka butuhkan apa. Nah jadi ketika teman-teman sudah di umur sekian, pas banget nih gue mainnya di NCB contoh, atau mau main di cashless nggak apa-apa, yaudah tekanin di sini, ditekanin terus ke sini. Bahkan teman-teman nggak perlu jangan sounding manfaatnya dulu, udah biarin aja dulu. Yang lainnya hilangin, tekaninnya di sini. Wah ternyata dibutuhnya di sini nih. Ya, jadi nanti cashback yang Bapak terima kan 30% dari seluruh dana yang terkumpul itu nanti cair loh Pak ke rekening Bapak. Dan wajib harus kita cairkan, baik itu Bapak sudah gunakan kartunya ataupun tidak gunakan sama sekali. Dan insya Allah dana tersebut bisa Bapak alokasikan untuk tabungan Bapak dan keluarga, baik itu pendidikan, biaya usaha ataupun biaya apapun yang menunjang usahanya Bapak dan keluarga. Apa yang gue ucapkan? Padahal 30%-nya sekali nggak? Tapi gue tekankan apa? Alokasi buat tabungan anak ini, padahal cashbacknya berapa ya? Cuma 6 juta. Benar? Tapi penyampaian kita beda lagi kan? Penyampaian kita merasa bahwa itu 80 juta loh. Itulah teman-teman, pengemasan kata-kata itu wajib teman-teman gunakan. Menurut gue ya, kalau sudah gue menyampaikan seperti itu nggak ada namanya QA itu bisa bikin polisi suspek. Karena gue sudah ya enggak lah, nggak bakal suspek. Jadi nanti ibu ke 5 tahun, alhamdulillahnya di akhir tahun kelima 30% dari seluruh premi terkumpul selama 5 tahun itu dicairkan lagi loh Bu ke rekening tabungan ibu. Jadi bisa ibu alokasikan buat tabungan masa depan. Gua ada alokasikan, terkecuali kalau gua nggak ada alokasi. Jadi buat tabungan masa depan ibu dan keluarga itu salah. Kalau misalkan teman-teman bilangnya alokasi dana untuk tabungan masa depan, pendidikan ataupun keluarga, usaha silakan. Padahal kembali cuma 8 seperti. Jadi pengemasan kata-kata itu sangat mempengaruhi nilai jual teman-teman untuk menjual suatu program. Jadi apapun program yang teman-teman jual, teman-teman sudah ada landasan seperti ini, udah mengetahui kebutuhan si nasabah, tekanin terus di hot buttonnya dia ya. Hot buttonnya dia, udah nyampe kelotok baru. Even lu belum jelasin manfaat, usia perlindungan, nggak usah dijelasin dulu. Jadi lu mementingkan kebutuhan si nasabah. Jelas, teman-teman ya? Oh teman-teman kan gua, ya Bapak dikirimnya kemana Bapak? Oh ke sini. Iya Bapak, ini nih buat apa Mas? Kirim kan nomor KTP ya deh. Mati, cewek. Habis itu lu, oh cewek dulu ya bang. Ya iyalah teknisnya aja salah. Gitu, benar kan? Teman-teman udah ego aja. Ini egonya teman-teman luar biasa nih. Ingat, kita berbicara dengan manusia juga, yang manusia tersebut itu punya perasaan dan hati juga. Tolong teman-teman menyampaikan apapun ke nasabah itu wajib dengan bukan sedetail mungkin ya, lebih kayak sejelas mungkin aja ke si nasabah. Nasabah tahu keuntungan, teman-teman tekan lagi di hak buttonnya dia, udah dapet nih keuntungannya. Gak perlu teman-teman sounding banyak, itu si nasabah udah nyerahin diri. Mancingnya gimana? Gampang kok. Kalau misalkan Bapak nanti dari semua yang saya jelaskan, dokumentasi lengkap dikirimkan, cashless-nya juga, dokumentasi buku polis juga, ada sertifikatnya juga, nanti ada tertera nama dengan anak-anak Bapak juga. Itu semua dikirimkan ke alamatnya Bapak. Silakan Bapak terima, karena memang untuk biaya pengiriman sudah kita yang menanggung. Jelas ya. Kalau sudah Bapak terima, silakan Bapak lihat, cek, pahami kembali, dan semua penjelasan lengkap ada di sana. Dan saya izin untuk mencantumkan nomor kantor saya di dokumen Bapak beserta dengan WA, biar saya sama Bapak tidak putus dengan silaturahmi. Izin ya Pak. Nyampe dia bilang, oh iya boleh. Itu jawabannya. Padahal gua nggak menanyakan apapun ya perihal masalah program, tapi dia mengalir nggak dengan apa yang gue jelaskan. Oh iya, berarti pikiran si nasabah gue udah menerima nih, nyampe message gue bahwa oh iya udah nanti kartu gue terima, udah nggak pakai biaya lagi, gue tinggal terima aja, gue pahami lagi, ada nomor WA-nya si Elmo juga, ada nomor kantor Elmo, ada WA-nya Elmo. Jadi kalau ada apa-apa gue WA aja. Selesai ya. Jadi kita jelasin seperti itu biar untuk si palanya nasabah, oh yaudah nggak ada kekhawatiran apapun ketika gue ambil program ini, gue tetap bisa kontak-kontakan sama si Elmo, paham nggak? Padahal itu bukan nomor gue loh, nomor WA kantor. Setuju? Nah itu loh, teman-teman banyak teman-teman agak sedikit kurang memahami kekhawatiran si nasabah.
nasabah udah dikasih keuntungan, habis itu yang timbul adalah rasa betul sekali, Rasa cinta yang ada. rasa khawatir. Sorry, tadi ini materi yang kedua buat interaksinya ya. Nah, ini materi ketiga. Semalam udah gue buat semalam. Khawatir. Jadi nasabah mau atau tidak itu karena nasabah khawatir ataupun tidak khawatir. Jelas? Yang buat khawatir nasabah apa? Teman-teman biasanya boleh disondik. Setiap hari lu ketemu kekhawatiran nasabah lu, masa lu bisa sondik? Aku ditipu. Gak mau Banyak yang kedebet. Oh iya. Kamu kedebet dulu. Intinya takut ini gue ditampar sama tukang tepu. Atau penipuan ya, atau penipuan. Terus apa lagi? Aku datanya dia apa-apain dia. Oh, Pinjol. PDP ya, PDP, Personal Data Protection ya, masih ingat ya. Terus ada lagi? Kamu kedebet dulu. Oh, nggak mau rugi, betul? Terus banyak kan kekhawatirannya. Ini yang gue mau bahas rasa kekhawatiran nasabah. Saya kan udah kontak Mbak. Hah? Sini terpisah penipu. Ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena kan nasabah khawatir. Ya, khawatir dari apa? Dari apa yang disampaikan, dari apa yang teman-teman sampaikan ke mereka. Jelas ya, gitu. Jadi teman-teman lebih aware lagi dengan rasa worry sama nasabah. Menurut gua dengan statement yang gua sampaikan itu bisa membuat nasabah khawatir nggak? Bisa banget. Teman-teman contoh sounding ini. Bapak nanti dengan plafon limitnya kan setiap tahun kita sediakan 100 juta rupiah ya Pak. Silakan Bapak dan keluarga gunakan dan maksimalkan. Nah nanti dari masuk, jadi kalau misalnya ada masuk rumah sakit, Bapak kita gantikan untuk perawatan apa 300.000 rupiah per hari ya Pak. Apa pikiran nasabah setelah teman-teman sounding kayak gitu? Ini dari teman-teman ngasih 100 juta. Tiba-tiba teman-teman jelasin 300.000 per hari rawat inap. Shock. Paham nggak masuknya? Ya, jelas ya. Iya, aku bisa. Ini yang gue bilang, ini nanti dulu, pendingnya dulu, pending. Lu tekanin dulu aja di sini. Salah. Muncul nggak khawatir? Muncul? Betul. Ya udah. Gila, lu nyonding gue pertama 100 juta, tiba-tiba habis itu lu jelasin rawat inap 300.000 rupiah per hari. Maksudnya apa? Takut dong, ambigu dong, khawatir nggak? Jadi nggak? Enggak. Itu kalau misalkan teman-teman mau mainin hot buttonnya di sini, yaudah kupas tuntas. Udah semuanya nyampe si nasabah nyerah, iya. Berarti nanti saya terima kartu berapa? Ada 3 Pak, bapak 1, istri 1, anak 1. Alhamdulillah bapak masih sisa kuotanya 2. Anak kedua lahir, ketiga lahir, laporin aja ke kita, nanti kita buatin kartunya, kita kirimin lagi. Udah nggak ada ngaruhnya sama premi bapak ya, gitu. Selesai. Habis itu dikirimin. Setelah teman-teman sudah menyampaikan sesuatu tersebut itu dengan lantang, ya, menurut gue itu kekhawatiran nasabah udah nggak ada. Oke, baru semuanya udah dijelasin, nyampe nasabah nyerah, walaupun ini 300.000 manfaatnya teman-teman belum jelasin ya, nggak apa-apa, nanti dulu. Lu cekek dulu aja palanya nasabah, habis itu baru lu lengkapin lagi. Oh iya dan alamat dikirim kemana? Boleh verifikasi alamat dulu. Alamat kita minta, nomor telepon sama email. Udah stop itu dulu. Kalau itu sudah baru lu lengkapin manfaatnya. Bapak nanti kan plafon limitnya 100 juta per tahun. Jadi dari rinciannya kayak 300.000 rupiah per hari rawat inap, 600.000 rupiah per hari rawat inap ICU, itu bisa Bapak gunakan juga kartunya. Dan semua rinciannya nanti lengkap detailnya di dalam polisi Bapak terima ya. Gue siap closing soundingnya seperti itu. Yang penting ini dia udah notok dulu aja 100 jutanya, paham ya? Gitu. Nasabah sadar nggak? Tidak. Ibaratnya 100 juta aja. Yang penting ya Pak, packaging lagi. Terkecuali nasabah akan sadar, misalkan, iya Bapak nanti rincian manfaatnya kan 300.000 rupiah per hari. Kalau rawat inap itu 600.000 rupiah per hari. Jelas ya Pak? Tanya pasti. Kenapa? Gimana? Nasabah lu udah pentokin di sini, lu balik lagi ke sini, lu pentokin lagi, ngapain? Jelas ya teman-teman ya. Kan gue bilang cekek aja dulu palanya, dapetin dulu. Lu udah dapetin palanya udah. Oke, baru lo sounding 300.000 rupiah per hari rawat inap, 600.000 rupiah per hari rawat inap. Nanti semua rincian lengkap dalam polis yang Bapak terima.
Tapi Bapak silakan gunakan maksimalkan, tapi jangan sampai apa terjadi apapun, sehat-sehat ya. Packaging. Ingat gak tuh dia 300.000? Enggak, dia ingatnya apa? Amin. Gue sounding amin gak? Dan alam bawah sadar kan menerima apapun yang kita sounding di akhir biasanya. Oke? Jelas? Oke. Baru teman-teman sounding, bisa perlindungan. Nah setelah itu teman-teman jelasin tuh membaca MSP-nya. Bapak ini untuk kelengkapannya lagi, nanti kan kartu berarti Bapak terima 3 ya, gitu. Jadi kita buatin kartu pertama nama Bapak, oke kartu kedua nama istri, silakan dibantu. Nama tanggal lahirnya, nama anak gitu. Kalau KTP, silakan nanti teman-teman sounding buat si nasabah yang membutuhkan KTP. Jadi mereka menyerahkan diri karena memang kalau lu gunain kartu ini kita butuh KTP. Soundingnya gimana? Soundingnya dengan cara menurut gue yang sederhana aja ya. Bapak nanti kan untuk menggunakan kartu ini pasti harus menggunakan dengan identitas. Nah itu bisa digunakan boleh KTP, boleh NPWP. Yang mana Bapak pakai yang mana? Yang si nasabah pilih. Jangan teman-teman langsung tembak. Ini kesalahan teman-teman untuk meminta KTP. Bapak karena nanti untuk penggunaan cashlessnya ini menggunakan identitas, Bapak bisa dibantu untuk nomor KTP, untuk dibantu nomor KTP Bapak. Nah jangan dulu, jangan ditembak ke situ, paham ya? Kita kupas tuntas dulu. Jadi si nasabah ini mau menyerahkan KTP karena memang nasabah tahu KTP itu dibutuhkan untuk penggunaan program atau penggunaan kartunya. Jangan teman-teman langsung sounding Bapak karena nanti kita menggunakan identitas, Bapak dibantu nomor KTP, langsung dibantu nomor KTP. Jangan, itu suatu kesalahan menurut gua. Lu sounding dulu, ini KTP buat apa, kegunaannya, baru teman-teman minta datanya. Bapak nanti kan untuk bisa menggunakan kartu ini dibutuhkan juga namanya verifikasi identitas. Nah saat ini bisa menggunakan KTP, bisa juga pakai NPWP. Bapak nyamannya pakai yang mana? Atau lu mau tekanin lagi, Bapak untuk penggunaan kartu cashless dengan plafon limit 100 juta per tahun ini kan tetap membutuhkan verifikasi identitas ya Pak. Karena menyangkut dana yang besar, jadi kita semuanya wajib izin verifikasi. Baik dari KTP boleh, PWP boleh. Bapak mau pakai yang mana? KTP aja Mas, baik dibantu nicknya. Silakan nomor nicknya. Gak usah teman-teman merepet kemana-mana. Udah gitu aja, pembahasan simpel. Kenapa gua soundingnya simpel biar apa? Biar nasabah tidak khawatir. Jelas? Kalau teman-teman terlalu banyak kan tuh Mas yang gini kemarin gue pernah sampaikan juga, jadi nasabah malah takut. Ya apa sih gitu. Cewek selesai. Oke, jadi materi pertamanya balik lagi teman-teman ke mindset. Materi keduanya teman-teman harus wajib interaktif sama nasabah dari penjelasannya, semua keuntungannya. Yang ketiga, hilangkan rasa khawatir nasabah dengan apa yang teman-teman jelaskan. Ketika teman-teman sudah melakukan hal tersebut, gue yakin minimal teman-teman ada dapatlah 1-2 poin. Dari apa yang gue sampaikan yang mau ditanyakan kembali? Tidak? Semoga teman-teman bermanfaat untuk ilmu yang gue sampaikan. Nanti videonya akan gue share di grup. Jadi mau ditonton teman-teman tonton ulang juga apa video yang lalu juga masih ada kok teman-teman. Ya semoga hari ini doa yang terbaik buat teman-teman bisa lancar rezekinya, closingannya semua dilimpahkan, dimudahkan. Ayo kita doa bareng-bareng.